Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku perkenankan untuk kalian, atau aku kabulkan doa kalian. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua selaku hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Dan doa ini merupakan suatu kebutuhan hamba terhadap Robnya dan tidak bisa terlepas daripada kehidupan sehari-hari. Karena doa itu sifatnya permohonan, permintaan kepada Allah, sementara hamba merupakan makhluk yang serba kekurangan dan butuh kepada sesuatu untuk memenuhi hidupnya. Maka di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut tentunya ada yang dipinta. Siapa yang mesti dipinta? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun menjanjikan bagi siapapun yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan perkenankan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yang sangat luar biasa. Nah, akan tetapi dalam hal ijabahnya doa ini tidaklah serta-merta siapapun hamba yang berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah, melainkan ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk diijabahnya doa kita semua. Maka di antara hal-hal yang dapat mempercepat ijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu terkait dengan masalah waktu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan arahannya kepada para sahabat khususnya dan umumnya kepada kita terkait dengan waktu-waktu diijabahnya doa. Nah, diantaranya ada 8 waktu kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah dan doa itu diperkenankan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Lailatul Qadar, pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, kebetulan pada saat ini kita berada di bulan Ramadan, dan di bulan inilah momentum adanya Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Nah, suatu ketika istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, meminta pendapat Rasulullah, meminta arahan Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu, bagaimana pendapat engkau jika aku mengetahui, maksudnya yaitu mengetahui malam Lailatul Qadar, ma'akulu fiha, apa yang harus aku mohonkan atau apa yang harus aku baca pada malam tersebut. Maka Rasul pun mengarahkan, kuli, bacalah oleh engkau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha pengampun, tuhibbul afwa, mencintai pengampunan atau pemaafan, fa'fu anni, oleh karena itu maafkanlah aku. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah perihal apa yang mesti diucapkan, apa yang mesti dikatakan pada saat malam Lailatul Qadar, ternyata Rasulullah mengarahkan untuk berdoa. Kenapa mesti berdoa? Karena pada malam tersebut itu kesempatan yang besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, auqatul ijabah atau saatul ijabah, waktu diijabahnya doa, kesempatan besar kita untuk diijabah, yaitu indas saim atau indas sauma, ketika kita melaksanakan ibadah saum atau ibadah siam. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, salasun, ada 3 golongan, 3 kelompok, la yuraddu da'watuhum, yang tidak akan tertolak doa mereka. Salah satunya ad-du'a'u shaim, yaitu doanya orang yang melaksanakan ibadah saum hatta yuftira,
sampai dia berbuka. Maka dengan hadis ini kita bisa paham bahwa selama orang melaksanakan saum, selama seorang hamba melaksanakan saum, maka pada saat-saat itulah doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul memberikan batasannya hatta yuftira, sampai berbuka. Artinya ketika sudah berbuka, maka saatul ijabah itu ya selesai bagi orang yang melaksanakan ibadah saum tersebut. Nah, itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi diantaranya. Nah, kemudian yang ketiganya, waktu diijabahnya doa itu adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat, di mana pada hari itu ada satu momen, ada satu waktu yang Allah memberikan kesempatan besar untuk kita berdoa kepadanya agar diijabah. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan ketika beliau menyebut hari Jumat, maka beliau bersabda, fihi sa'atun, pada hari Jumat itu ada satu sa'ah, ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu tersebut, wa huwa qaimun yusalli, sedangkan dia berdiri melaksanakan ibadah salat. Kemudian yas'alullaha ta'ala syai'an, hamba tersebut meminta sesuatu kepada Allah, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia pinta. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Nah, kemudian yang keempat, saatul ijabah, saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita, jauful lail, yaitu pada penghujung malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala turun pada setiap malam ke langit dunia sampai tersisa sulusul lail al-akhir, sepertiga dari malam. Kemudian pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajib lahu, maka pasti aku akan mengijabahnya. Man yas'alni fa'atihi, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan apa yang dia pinta. May yastaghfirni faghfir lahu, siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku pasti akan mengampuninya. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah waktu yang keempat. Kemudian waktu yang kelima, inda kulli duburis salat, yaitu di akhir atau di penghujung ibadah salat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah, ya Rasulullah, kata Abu Umamah, wahai Rasulullah, ayu doai asma, doa mana yang akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Qala, maka Rasul pun menjawab, jauful lail, yaitu di penghujung malam, wa dubur salat, dan di penghujung ibadah salat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ujung daripada ibadah salat yaitu sebelum salam atau pada saat at-tahiyat akhir, setelah selesai kita berdoa at-tahiyat kepada Allah, maka di sanalah ada kesempatan kita untuk berdoa kepadanya. Nah, itu yang kelima. Lalu yang keenam, auqatul ijabah atau saatul ijabah itu inda nidai bis salat, ketika ada panggilan adzan untuk melaksanakan ibadah salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isnatani la turaddani, dua golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah ad-du'a inda nida, berdoa ketika ada seruan salat atau ketika adzan. Wa indal ba'si hinayal tajimu ba'duhum ba'dun, dan ketika terjadi peperangan di mana sebagian memusuhi sebagian yang lain. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, bainal adzani wal iqamah, doa yang kesempatan besar untuk diijabah oleh Allah waktunya itu adalah antara adzan dan iqamah, di sela-sela adzan dan iqamah.
Setelah selesai adzan, sebelum iqamah dikumandangkan, maka di sana ada kesempatan besar untuk kita berdoa kepada Allah. Ad-du'a'u, sabda Nabi, doa la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa tidak akan tertolak, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Nah, lalu yang kedelapan, yang terakhir pada kesempatan kali ini, auqatul ijabah, waktu diijabahnya doa itu, wafis sujud, yaitu pada saat kita melaksanakan sujud. Tentunya yang dimaksud ini adalah sujud dalam sholat atau sujud ketika kita sholat. Sabda Rasul yang diterima dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Jarak yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya, wa huwa sajidun, yaitu pada saat sujud. Maka anjuran Nabi, fa'aksiru du'a, perbanyaklah doa pada saat itu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka jika kita perhatikan keterangan-keterangan barusan yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata untuk kita berdoa kepada Allah, alangkah lebih baiknya jika kita perhatikan salah satunya, yaitu waktu-waktu diijabahnya doa. Dan waktu-waktu ini ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada juga yang sifatnya tahunan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka apalagi yang akan menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah, apalagi yang akan menjadikan kita putus asa terhadap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, karena kita merasa takut doa kita tidak dijabah oleh Allah. Maka tidak ada alasan lagi jika kita tahu ilmu di dalam berdoa, kita tahu hal-hal yang mesti diperhatikan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, dan catatan yang terakhir dalam kesempatan kali ini, bahwa ijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya ini tidaklah serta-merta atau tidaklah mesti dalam bentuk apa yang dipinta, karena Allah itu maha tahu terhadap apa yang dibutuhkan oleh hamba. Bisa jadi si hamba itu meminta A, tetapi Allah mengetahui perkara A itu tidak baik bagi seorang hamba tersebut, maka Allah tetap akan mengijabahkan doa tersebut, tetapi dalam bentuk yang lain. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kiranya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melunakkan hati kita sehingga kita senantiasa bertawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita butuhkan kita pinta kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.